Oke, selamat sore teman-teman. Sini saya akan menyampaikan hasil jurnal yang saya baca. Kenalkan, nama saya Victor Bolago. Jurnal 1 yaitu aktivitas harian anak orangutan di Pusat Rehabilitas Sintang Orangutan Center, Kalimantan Barat. Terbelakangnya menurunnya populasi orangutan akibat kerusakan hutan, perburuan, perdagangan ilegal, dan pertambangan. Banyak orangutan hasil sitaan mengalami perubahan perilaku karena dipelihara di kandang. Oleh karena itu, perlukan penelitian tentang aktivitas harian di pusat rehabilitas. Hasil umum, aktivitas harian utama itu makan, bergerak, istirahat, sosial, dan membuat sarang. Aktivitas dominan seperti makan 36,69%, bergerak 26,42%, istirahat 20,58%, sosial 11,74%, bersarang 2,04%. Hal menarik, orangutan rehabilitas dapat kembali belajar perilaku alami di hutan buatan. Anak orangutan sangat aktif sosial bermain dibanding orangutan liar yang cenderung soliter. Untuk jurnal 2, aktivitas orangutan Tapanuli berdasarkan pergerakan, posisi tubuh, dan penggunaan serata hutan. Untuk latar belakang, orangutan Tapanuli merupakan spesies yang sangat langka. Populasi kurang lebih 800 individu dan hanya terdapat di ekosistem Batang Toru. Kelangsungan hidup sangat tergantung pada kemampuan bergerak, posisi tubuh, dan pemanfaatan serata hutan. Untuk hasil umum, ditemukan 3 individu, cemara, beta, dan bintang. Aktivitas dominannya makan 63,7%, tinggi, istirahat 11,4%. Pergerakan paling sering menggantung di pohon 64,1%. Posisi tubuh paling sering duduk 52,9%. Lebih sering menggunakan serata hutan tingkat 3 82,4% dibanding serata 4. Hal menarik, orangutan sangat arboreal, hidup di pohon dan jarang bergerak di tanah. Pergerakan menggantung menjadi cara utama untuk navigasi di kanopi hutan. Individu mudah lebih eksploratif dan sering di strata lebih tinggi. Untuk jurnal yang ketiga yaitu perilaku harian orangutan di Yari Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk latar belakang, kerusakan hutan dan alih fungsi lahan, perkebunan, tambang, dan penebangan yang menyebab habitat orangutan menyempit dan populasinya menurun drastis. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi melalui pusat rehabilitas seperti Yari. Untuk hasil umum, aktivitas harian orangutan meliputi makan, istirahat, berpindah, dan sosial. Aktivitas makan cukup tinggi, berkisar 23-33%. Aktivitas istirahat meningkat pada siang dan sore hari.
Orangutan di lokasi rehabilitas sering bergerak di tanah dan berkelompok, berbeda dengan perilaku liar yang dominan di pohon. Hal menarik, orangutan rehabilitas menunjukkan perilaku sosial tinggi, bermain, roaming, dan interaksi. Aktivitas makan dan bermain sering terjadi bersama, merebut makanan. Perilaku sangat dipengaruhi oleh lingkungan, rehabilitas, dan interaksi dengan manusia. Untuk judul yang keempat, yaitu analisis pola penggunaan ruang dan waktu orangutan di hutan Mentoko, Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Latar belakangnya, meningkatnya kerusakan hutan yang menyebabkan habitat orangutan semakin menyempit dan populasi terancam punah. Oleh karena itu, diperlukan data ekologi seperti pola penggunaan ruang dan waktu orangutan. Untuk hasil umum, orangutan lebih sering beraktivitas pada ketinggian 20-30 meter di atas tanah. Untuk makan 44,4%, istirahat 39,2%, bergerak 11%. Makan utama dominan yaitu buah, diikuti daun dan bagian tumbuhan lainnya. Hal menarik, aktivitas orangutan sangat dipengaruhi oleh ketinggian pohon dan kesediaan pakan. Orangutan akan memiliki tempat lebih tinggi jika merasa tidak aman. Memiliki pola yang jelas, makan pagi, istirahat siang. Untuk jurnal yang kelima, yaitu aktivitas makan orangutan Kalimantan di Taman Nasional Tanjung Puting, wilayah Camp Lake, Camp Lake, Kota Waringin Barat, sebagai penunjang materi konservasi. Latar belakang, penurunan populasi orangutan Kalimantan akibat deforestasi, fragmentasi habitat, dan pengelolaan hutan yang kurang baik. Upaya konservasi terutama di kawasan reintroduksi seperti Camp Leke membutuhkan pemahaman tentang aktivitas makan dan kemampuan adaptasi orangutan. Untuk hasil umum, ada aktivitas harian orangutan berbeda antar individu. Orangutan Gara lebih banyak istirahat 55,2%, makan 33,0%. Orangutan Casper dinominasi aktivitas makan 91,4%. Untuk jenis makannya, Gara mengkonsumsi 8 jenis pakan, Casper mengkonsumsi 4 jenis pakan. Buah menjadi pakan utama yang paling dominasi dikonsumsi. Untuk hal menariknya, orangutan di area rehabilitas menunjukkan perilaku makan yang sudah terpenuhi. Ada perilaku unik seperti mengkonsumsi tanah liat untuk menetralisirkan zat beracun dalam makanan. Orangutan bersifat opportunistic feeder, memakan apa saja yang tersedia di lingkungan. Perbedaan aktivitas sangat mencolok antar individu, menunjukkan bahwa umur, kondisi fisik, dan status sosial sangat mempengaruhi perilaku makan. Sekian dan terima kasih.